Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bersama saya kepada Umi Kalsum Channel, like and comment serta subscribe kalian selalu ditunggu ya. Dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain, semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semua. Bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapat kesenangan maupun nikmat saja loh, melainkan saat kalian terhindar dari mara bahaya atau musibah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan kepada kita. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu, kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan cara bersujud. Nah, sujud yang kita lakukan itu dinamakan dengan sujud syukur. Baiklah kawan-kawan, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai sujud syukur. Adapun kompetensi dasar, pertama, menghayati hikmah sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. KD kedua, menjalankan sikap santun, jujur, dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. KD ketiga, menerapkan tata cara sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. KD keempat, mempraktekkan tata cara sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Coba kalian cermati gambar-gambar berikut ini. Ada beberapa gambar. Gambar pertama, di mana di situ tertera perlombaan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2019, di mana salah satu juaranya melakukan sujud syukur. Gambar yang kedua dan ketiga, di situ ada Muhammad Salah. Kalian pasti kenal ya, salah seorang pemain bola asal Mesir yang melakukan sujud syukur. Gambar ketiga yaitu para pemain bola nasional kita Indonesia melakukan sujud syukur ketika mereka mencetak gol dalam pertandingan sepak bola. Dan gambar yang terakhir yaitu salah seorang anak kampung yang berasal dari NTB, yaitu Muhammad Zohri, yang mendapatkan juara dunia untuk lomba lari pendek 100 meter. Nah, kesemuanya ini ketika mereka mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan suatu kemenangan, maka mereka tidak melupakan untuk melakukan sujud syukur. Mari sama-sama kita pahami apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur. Syukur secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Sedangkan sujud syukur secara istilah adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Adapun hukum dan dalil sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan cara melakukan sujud syukur. Jadi, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Bakrata anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Yang artinya,
Dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menandakan bahwasanya kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur apabila kita mendapatkan sesuatu kabar atau sesuatu yang menyenangkan. Adapun sebab-sebab melakukan sujud syukur, di antaranya yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Sebab yang ketiga, karena terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Syarat-syarat sujud syukur. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sujud syukur, antara lain: pertama, suci dari hadas dan najis, baik pakaian, badan maupun tempat kalian. Syarat yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika kalian mengetahui arah kiblat. Namun jika kalian tidak mengetahui arah kiblat, hendaklah kalian meniatkan sujud tersebut dengan menghadap kiblat. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud syukur, pertama adalah niat. Adapun niatnya adalah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Sekali lagi ya, nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, takbiratul ihram atau takbir. Rukun yang ketiga, kalian sujud. Rukun yang keempat, duduk sesudah sujud. Rukun yang kelima, salam sesudah bangun dari sujud. Dan rukun yang terakhir adalah tertib, artinya berurutan. Diawali dari niat, takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, lalu diakhiri dengan salam. Itulah yang disebut dengan tertib. Apa sih bacaan sujud syukur? Yuk kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, perlu diperhatikan ya, untuk pembacaan sujud syukur ada beberapa macam loh bacaannya. Kalau yang ibu tuliskan ini, ibu ambil dari Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Namun bisa juga kalian baca nanti bacaan untuk sujud tilawah sama juga dengan bacaan sujud syukur yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Insyaallah bacaan tersebut nanti akan ibu bahas pada pembahasan sujud tilawah. Nah, bacaan tersebut bisa kalian baca juga ketika kalian melakukan sujud syukur. Jika kalian sulit juga untuk menghafalnya, kalian juga bisa membaca dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau yang gampang lagi, kalau memang tidak bisa juga ya baca aja seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Adapun hikmah melakukan sujud syukur. Yang pertama, mengingat
mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, Allah akan menambah nikmat untuk kita karena orang yang bersyukur dan ditambah rezekinya. Hikmah yang ketiga, menghindarkan diri dari sifat sombong karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai juga pembahasan kita mengenai sujud syukur. Kita latihan dulu yuk. Ada 3 latihan atau 3 pertanyaan yang nanti kalian tuliskan soal-soal ini di dalam buku latihan fikih kalian ya. Soal pertama, salah satu rukun sujud syukur adalah niat dalam hati tentunya. Untuk membantu hati, biasanya niat tersebut dilafazkan sebelum niat. Nah, tuliskan lafaz niat sujud syukur dengan bahasa Arab. Soal yang kedua, bagaimana jika saat sujud kita membaca doa selain Rabbi a'udzini an ashkura yang seperti tadi Ibu bacakan ya? Apakah sujud kita tetap sah? Jika boleh dituliskan, bacakan atau tuliskan doa tersebut. Soal yang ketiga, berdasarkan penelitian para ahli, ternyata sujud sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Manfaat apa saja dari melakukan sujud menurut kesehatan? Nah, untuk soal-soal ini kalian bisa juga loh searching di Google. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pembahasan kita dengan pembahasan sujud syukur. Burung nuri, burung tekukur bermain-main dekat surga. Kita mesti selalu bersyukur agar hidup semakin makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Umi Kalsum Channel, like, comment, and subscribe. Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan, ingin